House of the Dragon alias Hot D berlanjut di episode ketiga. Di episode ini, kita lihat lagi rivalitas abadi antara Blackwood dan Bracken, penyihir misterius di kastil angker Harrenhal, dan Rhaenyra yang berusaha damai dengan Alicent. Episode ini dimulai di Riverlands, dengan House Blackwood yang terlibat konflik dengan rival abadinya, yaitu House Bracken. Blackwood dan Bracken adalah dua house powerful di Riverlands, yang udah memulai rivalitasnya selama berabad-abad. Di season ke-1, kita dikasih lihat kalau Blackwood dan Bracken selalu cari cara buat menumpahkan darah pakai alasan apapun, termasuk ejek-mengejek di saat Putri Rhaenyra waktu itu lagi nyari jodoh. Dan di episode ini, batu patok perbatasan adalah salah satu alasannya. Secara politik, Blackwood dan Bracken adalah bawahannya House Tully, yang jadi pemimpin dari banyaknya house di Riverlands. Mereka harus patuh sama setiap keputusan politik Liege Lord-nya itu. Tapi pada saat ini, Lord dari House Tully adalah Grover Tully, seorang kakek tua yang gak bisa ngontrol para bawahannya, yang membuat House Blackwood dan Bracken memilih menyatakan dukungannya kepada pihak yang berlawanan. Blackwood mendukung Rhaenyra, sementara Bracken mendukung Aegon. Aeron Bracken menyebut Rhaenyra sebagai Babe Killer dan Kinslayer, karena mungkin Bracken ngedengar Black Campaign yang dilakukan oleh The Greens buat hancurin reputasi Rhaenyra. Sementara Davos Blackwood menyebut Aegon Targaryen bukanlah seorang raja sejati, padahal mereka berdua mungkin gak kenal atau malah belum pernah ketemu Rhaenyra dan Aegon secara pribadi. Dan yes, sebuah batu sebagai patokan perbatasan ini juga enggak layak buat diributin. Sama kayak di buku, dari dulu mereka punya alasan lain buat saling gak suka. Salah satunya adalah konflik agama dan kepercayaan, di mana Blackwood nuduh Bracken udah ngeracunin pohon weirwood mereka, karena House Blackwood adalah pemuja The Old Gods, sementara House Bracken adalah pengikut ajaran The Faith of the Seven. Tapi ada juga yang bilang kalau Blackwood dan Bracken saling gak suka karena ngerebutin sebuah bukit. Yang jelas, menurut salah satu karakter di episode ini, jawaban dari kenapa Blackwood dan Bracken saling membenci is lost in time. Dan akhirnya masalah sepele ini jadi sebuah perang, yang di buku dikenal dengan nama The Battle of the Burning Mill, yang ngehasilin banyaknya kematian dari kedua belah pihak. Bahkan salah satunya adalah kematian Lord Samwell Blackwood. Dan episode 3 pun dikasih nama dengan nama yang sama kayak perang ini, yaitu The Burning Mill. Daemon sampai di Harrenhal. Kastil tua ciptaan Harren the Black ini sekarang kelihatan spooky. Padahal kalau kita lihat di season sebelumnya, kastil terbesar di Westeros ini sempat dijadiin The Great Council, acara megah buat nentuin penerus tahta Jaehaerys the Conciliator. Konon ceritanya, semenjak Aegon the Conqueror dengan naganya membakar habis Harrenhal sekaligus penghuninya, arwah dari keluarga Harren the Black ini kini menghantui kastil tersebut dan bikin kastil itu terkutuk. Siapapun yang menjadi lordnya somehow akan tewas secara mengenaskan. Kisah seram tersebut bisa aja bener. Semua karakter di Game of Thrones yang berkuasa atas kastil ini, ujungnya selalu ketemu kematian yang menyeramkan. Bahkan di season pertama Hot D, Lord Lionel Strong dan pewarisnya, yaitu Sir Harwin Blackbones, tewas secara misterius di kastil ini. Dan sekarang Lord dari Harrenhal adalah anak bungsu Lord Lionel, yaitu Larys the Clubfoot. Tapi karena Larys sekarang ada di King's Landing, jadi seorang kerabatnya yaitu Simon Strong menjabat sebagai kastelan untuk si pengkor ini. Dari beberapa episode yang lalu, Daemon selalu berambisi buat ambil alih kastil yang ada di pusat Westeros ini. Tapi setelah sampai di sana, dia nemuin kalau Harrenhal cuma kastil yang menyeramkan. Datang ngarepin pertempuran, tapi di sana yang dia temuin cuma seorang penjaga, dan Simon Strong beserta keluarga yang langsung berlutut menyatakan dukungannya buat Rhaenyra. Simon dengan gampangnya nyerahin Harrenhal. Dia nggak punya loyalitas buat lordnya sendiri, yaitu Larys Strong, karena dia tahu kalau sebenarnya Larys adalah orang yang ngebunuh Lionel di kastil itu. Daemon dan Simon diskusi tentang Grover Tully. Secara wilayah, Harrenhal ada di Riverlands, wilayah yang ada di bawah kepemimpinan House Tully sebagai Lord Paramount. Tapi karena umur Grover Tully yang udah tua dan gak berdaya, para bannerman-nya bisa bertindak seenaknya tanpa seizin Lord Grover. Padahal gimana pun kondisinya, house kayak Blackwood dan Bracken tetap harus patuh sama Liege Lord-nya. Setelah itu Daemon ngalamin sebuah mimpi aneh,
di mana dia ngelihat jasad Jaehaerys, anak kecil gak berdosa yang harus tewas karena ulahnya. Dan dia juga ngelihat Rhaenyra versi kecil, yang nyalahin dirinya atas semua yang udah terjadi. Intinya penglihatan ini adalah rasa bersalah Daemon. Dia datang ke Harrenhal buat ngelawan musuhnya, tapi ternyata musuh terbesarnya adalah dirinya sendiri. Kemudian Daemon terbangun di depan sebuah pohon weirwood. Weirwood adalah pohon yang suci bagi kepercayaan The Old Gods, yaitu agama atau kepercayaan yang banyak dianut oleh House dari The North, bahkan House Blackwood di Riverlands. The Old Gods mirip dengan kepercayaan animisme di dunia nyata, di mana manusia percaya kalau alam memiliki kekuatannya masing-masing untuk mengatur, menaungi, bahkan mengendalikan semua individu di dunia. Dan di series ini, pohon weirwood punya kekuatannya sendiri buat melakukan hal-hal di luar nalar, kayak ngasih mimpi atau penglihatan buat Daemon. Bahkan seorang Bran Stark di Game of Thrones bisa melihat melintasi ruang dan waktu melalui pohon ini. Anyway, setelah Daemon mengalami pengalaman spiritualnya itu, dia bertemu dengan Alice Rivers, wanita misterius yang bilang kalau Daemon bakal mati di tempat ini. Di buku Fire and Blood, Alice Rivers adalah seorang wet nurse yang menyusui bayi-bayi yang ada di Harrenhal. Namanya tersebut juga menandakan kalau dia adalah seorang bastard. Ada yang menyebut kalau dia adalah seorang penyihir yang lahir dari hubungan zina Lionel Strong waktu masih muda. Gak ada yang tahu pasti siapa wanita misterius ini. Bahkan pemeran dari karakter Alice nyebut kalau karakter yang dia peranin udah hidup selama 400 tahun. Yang jelas Alice terlibat dengan kekuatan The Old Gods yang berpengaruh kuat terhadap Daemon Targaryen. Di King's Landing, Criston Cole sekarang udah resmi menjadi Hand of the King. Dia memakai sebuah kalung yang berbentuk beberapa tangan buat merepresentasikan jabatannya sebagai orang nomor 2 di The Seven Kingdoms. Tanpa kepemimpinan dari Ser Otto yang udah dipecat di episode sebelumnya, The Greens beradu argumen tanpa arah dan tujuan. Mereka butuh strategi baru buat ngadepin Daemon yang udah dudukin Harrenhal dan kemungkinan ambil alih Riverlands. Mereka mention anak bungsu Alicent, yaitu Pangeran Daeron dan naganya Tessarion, dan juga pasukan Hightower yang dipimpin Ormond Hightower yang marching menuju King's Landing. Walaupun itu bakal memakan banyak waktu, karena Hightower ada cukup jauh di selatan Westeros. Dan House Lannister juga butuh waktu buat menyerang Daemon dari arah barat. Jadi akhirnya Ser Criston memutuskan kalau dia bakal taklukin beberapa house di Crownlands yang ada di kubu The Blacks, dan nanti lanjut menuju Harrenhal dengan pasukan yang udah berhasil dia taklukin. Gwen Hightower tiba lebih dulu di King's Landing. Dia adalah putra dari Otto Hightower dan juga abang buat Alicent. Terakhir kali kita ngeliat Gwen adalah saat dia kalah jousting lawan Daemon di season sebelumnya. Official site-nya bilang kalau dia adalah kesatria arogan dari Old Town. Jadi karena Alicent ada di King's Landing, Gwen dan Alicent adalah dua adik kakak yang enggak terlalu saling mengenal. Kedatangan Gwen ke King's Landing juga diikutin rasa kesel, karena posisi bapaknya yang digantikan oleh Criston, yang merupakan seorang kesatria biasa-biasa aja. Ditambah Criston Cole adalah seorang Dornish. Keluarga Hightower benci sama orang-orang dari Dorne, karena seringnya terjadi konflik perbatasan antara Old Town dari wilayah The Reach dengan wilayah Dorne. Bahkan berdasarkan sejarah, para petarung Dornish pernah menjarah kota kebanggaan Hightower ini. Pun di waktu ini, Dorne bahkan belum bergabung dengan kerajaan, karena Aegon the Conqueror gagal buat naklukin wilayah ini. Tapi walaupun Criston Cole adalah Dornish, dia lahir dari keluarga yang mendukung House Dondarrion, yang berperang melawan bangsa Dorne di perbatasan Stormlands dan Dorne. Well, intinya Gwen gak suka dengan Criston yang udah gantiin posisi bapaknya. Sementara itu, Aegon the Elder pengen buktiin kalau dia adalah Raja Targaryen yang kuat. Jadi dia cosplay sebagai kakek buyutnya, yaitu Aegon the Conqueror. Aegon udah punya nama yang sama, bahkan mahkota dan juga pedang punya kakek buyutnya. Dan sekarang dia pakai armor kakek buyutnya yang terbuat dari Valyrian Steel. Valyrian Steel adalah baja yang sangat kuat dan juga sangat berharga. Gak ada yang tahu lagi cara bikin baja tersebut, karena semua informasi tentang proses pembuatannya hilang bersamaan dengan terjadinya The Doom of Valyria. Konon katanya, bangsa Valyria membuat baja ini dengan tambahan magic spells, dan bahkan menempanya dengan hembusan api naga.
Enggak kayak house lain yang cuma punya satu artefak keluarga dari Valyrian Steel, keluarga Targaryen punya 2 pedang Valyrian Steel, yaitu Blackfyre dan Dark Sister. Helm Daemon, dagger Viserys, mahkota Aegon juga merupakan Valyrian Steel. Dan sekarang, Aegon pakai satu set lengkap armor dengan bahan Valyrian Steel. So, sekarang Aegon kelihatan keren layaknya raja yang hebat. Tapi sayangnya, armor tersebut nggak kelihatan cocok dipakai Aegon. Emang dia adalah pemilik semua artefak itu. Tapi Aegon bukan raja yang hebat, atau kuat, ataupun bijak. Si mesum ini nggak layak pakai nama yang sama kayak si Conqueror. Bahkan kayaknya dia pun nggak tahu kalau sebenarnya dagger yang dia punya bisa nyala dan ngeluarin cerita tentang Aegon the Conqueror yang bermimpi tentang ancaman White Walkers dari utara. Aegon bilang kalau dia bakal memimpin peperangan dengan terbang pakai naganya yaitu Sunfire. Tapi Larys berbisik hal yang bikin Aegon batalin semua niatnya tersebut. Belum jelas apa maksud dan tujuan sejati dari Larys. Yang jelas Aegon mutusin angkat si Pengkor itu jadi Master of Whisperer. Posisi yang sama kayak karakter Varys di Game of Thrones. Aegon juga ngangkat teman-teman penjilatnya jadi anggota Kingsguard-nya yang baru. Padahal Kingsguard adalah posisi tertinggi sekaligus suci bagi seorang kesatria. 3 orang sampah ini sama sekali nggak cocok ngejabat sebagai seorang Kingsguard. Kita kembali ngelihat karakter Ulf. Sebelumnya dia dengan enjoy-nya maling sebuah kentang di King's Landing. Dan sekarang dia lagi minum minuman keras. Itulah kenapa di bukunya dia disebut sebagai Ulf the Sot. Di series ini, Ulf ngaku ke temennya kalau dia adalah anak di luar nikah dari Balon the Brave. Jadi otomatis dia ngaku sebagai cucu dari Jaehaerys the Conciliator dan saudara kandung almarhum King Viserys dan juga Daemon. Emang nggak aneh buat seorang Targaryen punya anak di luar nikah dengan seorang rakyat biasa. Di Dragonstone, anak-anak haram keluarga Targaryen disebut sebagai Dragon Seed. Pengakuan berbahaya dari Ulf ini dia pakai buat dapetin minuman gratis. Ulf juga bilang kalau dia adalah supporter dari Rhaenyra dan bukan Aegon. Mungkin pilihan politik Ulf terjadi setelah dia ngelihat kelakuan King Aegon yang udah ngehukum gantung para Redcatcher di King's Landing. Dan secara mengejutkan, di sana ada King Aegon yang neraktir semua rakyat jelata buat minum miras. Aegon ajak seorang squire buat lepasin keperjakaannya di sebuah rumah bordil. Ternyata di sana ada adiknya yaitu Aemon dan juga Madame Sylvie. Dengan keadaan mabuk, dia bercandain abis-abisan adiknya itu. Aemon adalah salah satu orang terkuat di Westeros dengan naga yang juga terbesar. Tapi dia adalah korban bullying. Dan ironisnya adalah pembulinya dari dulu adalah kakaknya sendiri, bukan rivalnya yaitu almarhum Luke ataupun anak Rhaenyra yang lain. Kristen dan Gwaine memimpin pasukan menuju wilayah dari House Rosby, salah satu house di Crownlands yang dukung Rhaenyra. Tapi kemudian Kristen ngelihat seekor naga, yang ternyata adalah Bella Targaryen, dengan naganya yang bernama Moondancer. Jadi akhirnya Kristen dan Gwaine kabur masuk ke dalam hutan. Di Dragonstone, Rhaenyra nguburin Ser Arik dan Ser Eric di satu lubang yang sama. Akhirnya Rhaenys bilang, kalau satu-satunya cara buat mencegah lebih banyaknya korban adalah Alicent Hightower. Rhaenys saranin Rhaenyra buat ketemu ngobrol 4 mata dengan Alicent. Karena tragedi Ser Arik versus Ser Eric, sekarang Rhaenyra mutusin buat kirim anak-anaknya ke tempat lain karena alasan keamanan. Dia kirim Joffrey dan naganya, yaitu Tyrexis, ke The Vale, karena dia udah janjiin seekor naga ke Jane Arryn sebagai tanda aliansi. Sementara Rhaenyra kirim Viserys dan Aegon beserta naganya yaitu Stormcloud buat menyeberangi lautan Daenerys dan menuju ke Pentos. Di season 1, Daemon, Lena, Bella, dan Rhaena pernah tinggal sementara waktu di Pentos, yaitu di kediaman Regio Heratis. Jadi Rhaenyra nugasin Rhaena buat pergi dengan Aegon dan Viserys, dan berharap Regio bakal nerima dan jaga mereka di sana. Bersamaan dengan semua rombongan ini, Rhaenyra nitipin 4 telur naga. 3 diantaranya adalah telur dari naga Syrax. Salah satu director series ini bilang, kalau 3 telur naga tersebut adalah 3 telur naga punya Daenerys, yang kemudian ratusan tahun setelah Hot D menetas di series Game of Thrones. So, naga Syrax adalah ibu dari naga-naga Daenerys, yaitu Drogon, Rhaegal,
dan Viserion. Sebenarnya kalau di buku, ada cerita berbeda tentang telur naga Daenerys. Puluhan tahun sebelum Hot D, seorang wanita bernama Elisa Farman nyuri 3 buah telur naga dari keluarga Targaryen, dan kemudian jual 3 telur itu buat ngebiayain diri dalam petualangannya menuju lautan lepas di barat Westeros. Dan terindikasi kalau 3 telur naga tersebut akhirnya jadi milik Daenerys di kemudian hari. The Black Council pengen menyerang The Greens dengan naga, tapi setelah semua yang udah terjadi, Rhaenyra berharap buat ngehindarin perang. Rhaenyra pengen ngewarisin perdamaian yang udah diwarisin oleh kakeknya yaitu King Jaehaerys dan juga bapaknya yaitu King Viserys. Akhirnya dengan pertolongan dari Mysaria, Rhaenyra ditemenin oleh Ser Steffon Darklins menyelundup ke King's Landing. Di sana dia menyamar sebagai seorang septa, yaitu biarawati dari kepercayaan The Fate of the Seven, dan Steffon menyamar sebagai pendetanya. Rhaenyra nemuin Alicent yang lagi berdoa. Di sana kita seolah ngeliat Rhaenyra dan Alicent yang masih anak-anak kayak di season pertama. Anyway, Rhaenyra minta Alicent buat berdamai. Tapi Alicent bilang kalau Rhaenyra selama ini salah. Karena di akhir hidupnya, almarhum Raja Viserys berganti keputusan tentang siapa yang harus jadi penerus tahtanya. Dan Viserys bilang Aegon, bukan Rhaenyra. Tapi Rhaenyra sadar kalau Alicent ternyata salah tangkep. Yang diucapin Viserys di akhir hayatnya bukan ngomongin anaknya, yaitu Aegon the Elder, melainkan yang Viserys omongin adalah leluhurnya, yaitu Aegon the Conqueror, dan mimpinya yang dinamain A Song of Ice and Fire tentang ancaman White Walkers dari The North yang bakal bikin dunia kiamat. Tapi Alicent bilang kalau sekarang semuanya udah terlambat, dan perang udah nggak bisa dihindarin. Kristen dan pasukannya udah marching menuju medan perang. Aegon dan Aemon bakal join peperangan dengan naga-naganya, dan Alicent beserta Otto udah nggak punya kendali atas anak-anak muda yang pengen pertumpahan darah ini. Dan episode ini pun selesai. Bener kayak yang gua bilang sebelumnya, terlalu banyaknya nama Aegon di keluarga ini ternyata nyebabin salah paham yang akhirnya menuju peperangan. Oke, makasih banget buat yang udah nonton. Semoga kalian suka video nggak jelas ini. Valar Morghulis.